Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid Baitul Mal dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Allah muliakan, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat keimanan, nikmat Islam, tentu nikmat kesehatan juga menjadi salah satu nikmat yang penting yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentu atas peran serta beliaulah hari ini kita semua dapat merasakan manisnya iman, indahnya berislam, dan indahnya berukhuwah. Murid-murid Baitul Mal yang Allah muliakan, insyaallah hari ini Pak Munajat akan menyampaikan salah satu materi yang selalu dibahas di bulan suci Ramadan, yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, namun tidak semua hal tersebut akan Pak Munajat bahas di sini. Pertama adalah yang menjadi penyebab batalnya puasa sesuai dengan kesepakatan para ulama, yakni memasukkan makanan dan minuman ke rongga tubuh, ke dalam rongga tubuh. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah memasukkan makanan dan minuman melalui 5 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Lubang yang akan dibahas adalah 5 lubang tersebut, yakni lubang mulut. Kenapa lubang mulut menjadi hal yang dapat membatalkan puasa? Karena melalui lubang mulutlah makanan dan minuman akan masuk ke dalam tenggorokan lalu ke dalam perut kita. Apa contohnya? Contohnya adalah kita dengan sengaja makan dan minum di siang hari ketika bulan puasa atau di bulan Ramadan. Dengan sengaja, ingat ya, dengan sengaja tentu akan membatalkan. Apakah tidak sengaja termasuk batal puasanya? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Contoh misalnya ada orang baru bangun tidur, kemudian dia tidak ingat bahwa hari itu dia sedang berpuasa, kemudian dia minum. Di tengah-tengah minum dia baru ingat bahwa hari itu sedang puasa. Nah, maka yang sudah tertelan itu menjadi nikmat dari Allah. Kemudian yang masih berada di dalam mulut yang belum tertelan segera dikeluarkan dan dihentikan minumnya. Itu seperti itu. Nah, jadi
ketika lupa kemudian minum atau makan, yang sudah terminum, yang sudah termakan itu menjadi nikmat dari Allah. Tapi ketika di tengah-tengah makan dan minum itu ingat bahwa sedang berpuasa, maka segeralah menghentikan aktivitas makan dan minum tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Bagaimana maksudnya muntah dengan sengaja? Yakni mengorek-orek tenggorokan kita sampai pada akhirnya memaksa perut mengeluarkan isinya. Jadi dipaksa tuh dikorek-korek tenggorokannya sampai mual, sampai muntah. Nah, itu membatalkan puasa. Apakah ada muntah yang tidak membatalkan puasa? Tentu ada. Muntah yang tidak membatalkan puasa yakni muntah karena sakit. Muntah karena sakit, muntah karena mabuk perjalanan, muntah karena mencium bau yang sangat tidak sedap. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa adalah dengan sengaja memaksakan isi perut keluar atau muntah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah haid bagi kaum perempuan, bagi anak solihah, haid itu menjadikan puasanya batal. Contohnya misalkan ada seorang perempuan, dia sahur, kemudian ketika setelah sholat asar ternyata dia haid, maka batallah puasanya seperti itu. Walaupun tinggal beberapa jam lagi menuju azan maghrib atau menuju waktunya berbuka. Yang berikutnya adalah hilangnya akal. Yang berikutnya adalah hilangnya akal. Atau bisa dikatakan dengan bahasa yang lebih mudah adalah gila. Misalkan ada orang gila, sedang berpuasa kemudian gila, yaitu otomatis membatalkan puasanya. Yang terakhir yakni murtad atau keluar dari Islam. Misalkan ada seseorang yang dia Islam, dia ikut sahur, ikut sholat subuh, ternyata sebelum zuhur dia murtad, maka batallah puasanya, batal juga keislamannya. Seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa hal tadi Pak Munajat mengingatkan kepada seluruh murid-murid Baitul Mal agar menguatkan niatnya kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga hal-hal yang dapat membatalkan tadi kecuali haid, karena haid adalah bawaan alamiah, sudah ada waktunya, kecuali haid tadi itu dijaga agar tidak dilakukan, seperti tadi makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kalau murtad juga dengan sengaja murtad biar batal puasanya, itu harus dijaga seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa Pak Munajat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pak Munajat mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah yang tersampaikan, dan Pak Munajat berpesan kepada seluruh murid-murid Baitul Mal, jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemudian stay at home, semoga Allah segera mengangkat wabah dari negara kita ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran, serta semoga Allah mengizinkan kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Itu saja yang bisa Pak Munajat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.